Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kemarin saya baru mendapatkan 2 buah loudspeaker yang sudah rusak ya. Dan ini sebenarnya udah barang rongsokan yang saya dapatkan dari tetangga sebelah. Jadi rencananya kemarin tuh mau dibuang, namun saya lihat sepertinya masih bisa diperbaiki lagi. Jadi setelah saya bongkar isi dalamnya itu sudah berkarat ya, banyak berkarat dan banyak kabel-kabel yang sudah putus, dan kabelnya pun sudah tak layak pakai. Bahkan di kabel input dari trafonya pun sudah ada yang putus. Namun nanti saya akan coba untuk diperbaiki, apakah bisa disambung lagi atau tidak. Jadi di sini saya untuk mencoba melepaskan sebuah trafonya untuk melihatkan kepada teman-teman kalau barang ini memang benar-benar sudah tidak dipakai lagi ya. Jadi ini bukan barang yang masih baru atau masih bagus kemudian saya rusak, saya perbaiki lagi. Jadi di sini tidak ada settingan, ini benar-benar real. Memang kedua loudspeaker memang udah benar-benar rusak ya. Kelihatan dari body casingnya aja sudah terkelupas gitu, karena mungkin dulunya pernah kena air. Jadi seperti ini tampilan dari input trafonya, itu ada yang terputus satu untuk kabel inputnya. Jadi seperti ini ya, ini jenis trafo CT yang saya lihat ya. Cuman saya juga kurang paham tentang trafo. Saya hanya mengerti tentang trafo CT dan trafo 0. Lebih dari itu pun saya tidak tahu, karena untuk ilmu dasar elektronika saya pun kurang banyak mengetahui tentang ilmu maksud saya ilmu elektronika. Dan seperti ini gambarannya nih, untuk papanan ampli atau apa bisa dibilang apa ya, saya pun kurang ngerti. Jadi seperti ini tampilan fisiknya nih udah nggak bagus lagi ya, udah banyak berkarat. Nah jadi seperti ini ya, papanan dari ampli loudspeaker. Jadi seperti ini tampilannya, memang sudah tidak layak digunakan. Jadi di sini saya coba bersihkan dengan bahan bakar pertalite untuk menghilangkan bekas-bekas karatnya itu. Semoga aja dengan cara ini tidak terjadinya konsleting. Secara fisik saya lihat bagian komponen-komponen di dalam ini masih kelihatan bagus dan tidak ada yang konslet. Namun ya seperti itu ya, udah banyak berkarat. Jadi perlahan demi perlahan saya bersihkan. Saya bersihkan menggunakan sikat gigi bekas ya. Jangan lupa juga yang bagian bawahnya juga dibersihkan menggunakan pertalite ya, dengan cara disikat juga. Dan setelah itu dibersihkan menggunakan tisu, atau lebih tepatnya dikeringkan ya. Jadi seperti inilah. Untuk bagian potensiometernya udah sangat kelihatan ya berkarat, apalagi bagian transistornya. Ini sangat penting dalam dalam bagian ampli, salah satu komponen yang sangat penting lah.
Jadi teman-teman yang mungkin ngerasa bosan ngelihat videonya nih karena terlalu panjang videonya ya, karena memang untuk proses nih memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi lebih baik kita hidupkan musik untuk mengiringi sebuah video yang saya buat ini ya. Ku terbangun dari mimpi yang terhina dan aku ingin Jadi bahagia. yang ada tulisan ACC ini adalah tegangan input dari trafo, sedangkan yang RLG ini adalah input dari audio handphone atau audio ya, DVD player. Kemudian di sini ada bertuliskan SP yang di bawahnya L, itu adalah speaker left, sedangkan SPR itu speaker right, artinya speaker bagian kanan dan speaker bagian kiri. Senang rasa hati di sana, ditenangkan ombak cinta, dipeluk mesraku di sana, dan juga aroma menggila, menatap langit biru yang tak berbintang, gunung batu tertawa, ceritakan keluh kesahku di sana. Saya akan coba membersihkan dulu trafo ini dari karat-karatannya ini. Jadi ini sudah saya bersihkan. Jadi untuk jenis trafo CT ini jalur outputnya ada 3 ya, yaitu output dari trafo CT ini ada CT dan AC atau CT itu bisa dikatakan sebenarnya itu 0. Yang AC2 ini adalah tegangan outputnya. Di sini saya tidak menggunakan alat pengukur tegangan karena memang tidak punya ya. Jadi saya kira mungkin ini tegangan outputnya ini sekitar 12 volt. Jadi saya coba mengganti kabel yang sudah tidak layak pakai lagi. Jadi dua kabel ini saya hubungkan ke kabel output AC yang tertuliskan di papan PCB tadi. Sebenarnya ini udah harus DC, namun hanya tertulis kodenya aja tadi AC. Dan terjadi lagi ku tinggal pergi, ku harus pulang kembali. Di atasnya adalah jalur CT, jalur output CT dari trafo. Jadi nanti bisa teman-teman perhatikan cara penyambungan ke papan PCB ya. Jadi ini saya mengganti kabel input dari trafonya nih. Dan ini bagian yang terputus ya, bagian input trafo yang terputus. Saya coba sambungkan dan ternyata bisa.
dan saya tambah sedikit lem untuk supaya lebih kuat ya. Jadi ini adalah kabel jalur CT. Jangan sampai terbalik ya teman-teman, karena ini kalau terbalik mungkin papanan PCB-nya bisa rusak ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan bagaimana cara menyambungkannya atau menghubungkannya, jalur CT dan jalur AC. Setelah tersambung, kemudian saya akan nyambung input audionya. Jadi seperti ini ya, teman-teman coba diperhatikan cara penyambungannya. Ini bagian ground, bagian left dan right. Setelah tersambung, jadi seperti ini tampilannya.
bisa dilihat jalur-jalurnya. Jadi ini untuk penyambungan audio outputnya menggunakan speaker yang sudah rongsokan tadi. Untuk penyambungannya, jalur plusnya itu dihubungkan ke SPL atau SPR atau panjang artinya speaker kanan atau speaker kiri, sedangkan groundnya nanti bagian bawahnya bisa dilihat teman-teman. Nah, kelihatan ya, bagian groundnya itu di bawah elko, karena memang di situ groundnya. Atau jadi ini saya menyambungkan ke jalur speaker bagian right ya. Jadi ini tadi saya sambung untuk dicolokan ke listrik. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, seperti biasa saya sebelum merakit kembali, saya coba terlebih dahulu apakah berfungsi atau tidak. Dan ternyata sepertinya ada masalah dalam menghubungkan jalurnya, karena untuk audionya ini tidak berfungsi. Maksudnya jalur input audio itu tidak berfungsi, sedangkan untuk speaker ini mengeluarkan suara. Jadi jadi saya coba ganti atau modifikasi menggunakan kabel USB, tapi ini hanya untuk sementara aja. Saya di dalam kabel USB terdapat 4 jenis kabel atau 4 warna kabel. Jadi yang saya gunakan untuk jalur groundnya yaitu warna hijau dan hitam ya. Sedangkan untuk jalur left dan right nya itu merah dan putih.
Jadi untuk penyambungan kabel ini bisa teman-teman perhatikan bagaimana cara penyambungannya. Jadi ini udah tersambung ya. Kemudian saya mencobanya kembali, apakah bisa berfungsi atau tidak. Dan ternyata bisa juga berfungsi, namun suaranya kurang jernih. Kemudian saya coba untuk mengganti potensiometernya. Barangkali setelah diganti potensiometer ini suaranya menjadi lebih jernih daripada sebelumnya. Namun yang saya dapatkan potensiometer ini tidak sesuai dengan potensiometer bawaannya. Sedangkan yang bawaannya itu potensiometer dengan ukuran 50 kilo ohm. Yang saya dapatkan cuma satu, yang jenis potensiometer jenis mono ya. Sedangkan potensiometer jenis stereo
yang ada cuman 100 kilo ohm. Namun nggak apa-apa, saya coba aja, barangkali sama fungsinya. Jadi ini udah terlepas satu ya. Videonya saya potong-potong karena untuk mencopot satu buah potensiometer tuh sangat sulit, karena yang saya gunakan peralatannya itu seadanya, hanya menggunakan satu buah solder. Jadi ini udah terlepas semua. Kemudian saya pasang satu buah potensiometer untuk bagian volume. Jadi seperti ini ya, sudah saya ganti semua potensiometernya. Dari 4 buah potensiometer ini saya dapatkan dari toko elektronik, harganya hanya Rp5.000 satu buahnya atau satu biji. Dan ini saya coba kembali setelah saya pasang. Saya akan coba kembali apakah suaranya tuh lebih jernih daripada sebelumnya atau sama aja. Sergina, dan aku ingin bahagia. Bicara tentang dulu kini dan nanti, ingin tenangkan jiwa lagi. Ku pergi dan terjadi lagi, ku tak mengerti. Hatiku kesal sendiri. Jadi seperti ini suaranya yang dirasakan dari loudspeakernya. Perbedaannya hanya sedikit saja ya, lumayan lah, walaupun lebih sedikit jernih dibandingkan daripada sebelumnya. Kalau menurut teman-teman gimana nih, suaranya lebih jernih sedikit atau sama aja daripada sebelumnya? Tulis di kolom komentar ya.